Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lanjutan pelajaran hal-hal yang membatalkan keislaman yang kedua adalah qala al-muallif rahimahullahu taala ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, dia berdoa kepada mereka, kemudian memohon syafaat kepada mereka. Syafaat artinya pertolongan. Kemudian wa yatawakkalu alaihim, bertawakal kepada mereka, menyerahkan urusannya kepada mereka, maka dia telah kafir secara ijma'. Tentunya yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah dan dia meyakini bahwa perantara tersebut memiliki sifat ketuhanan atau dia Tuhan. Perantara tersebut juga sama Tuhan seperti Allah atau memiliki sifat ketuhanan, salah satu sifat ketuhanan, misalkan bisa memberikan manfaat dan mudarat dengan berdiri sendiri. Intinya ketika kita minta kepada sesuatu, dia dengan sendirinya bisa memberikan tanpa izin Allah. Ini kafir, ini syirik. Kemudian juga jika dia bisa memberi syafaat tanpa izin Allah, maka ini adalah kesyirikan. Nah, jadi yang membatalkan keislaman adalah jika meyakini hal tersebut di atas. Seperti orang kafir, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, mereka meyakini ada perantara-perantara yang menghubungkan antara mereka dengan Allah, dan perantara tersebut mereka jadikan sebagai Tuhan. Dan juga seperti orang kafir jahiliyah, orang musyrikin yang menyembah banyak Tuhan. Ada namanya Hubal, ada namanya Lat, ada namanya Uzza, ada namanya Isaf, ada namanya Na'ilah dan sebagainya. Mereka sembah dengan meyakini bahwasannya perantara-perantara tersebut memiliki sifat ketuhanan dan bahkan dia sendiri adalah Tuhan. Mereka mengatakan ketika Rasulullah melarang untuk menyembah selain Allah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Rasulullah menjadikan Tuhan hanya satu? Sungguhnya ini adalah hal yang aneh, kata mereka. Oleh karena itu, ini jelas kekafirannya. Kalau ada orang Islam yang meyakini ada perantara selain Allah yang menghubungkan antara dia dengan Allah, dan dia meyakini bahwa itu adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan dan sebagainya, maka dia kafir dan dia musyrik. Ini yang pertama. Namun tidak semua, ini penting, tidak semua perantara antara kita dengan Allah pelakunya kalau menjadikan perantara berarti dia kafir. Tidak semua. Hukumnya banyak. Kalau yang tadi yang saya sebutkan dilakukan oleh orang-orang kafir asli, saya yakin atau kita yakini bahwa orang Islam tidak ada yang melakukan hal tersebut, kecuali orang Islam yang punya pemikiran sesat. Adapun orang Islam yang tiap hari dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia insyaallah tidak memiliki keyakinan tersebut, ya. Dan di sini maka hukumnya nanti akan berbeda. Saya katakan bahwa kadang-kadang bentuk suatu hal sama tapi hukum berbeda. Seperti kemarin kita contohkan masalah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada selain Allah. Hukum bersyukur kepada Allah adalah ibadah, dibolehkan, bahkan disunnahkan, diwajibkan. Namun ketika kita bersyukur kepada selain Allah, misalkan kepada orang tua kita, maka itu hukumnya juga berbeda. Kalau berbeda dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah ibadah. Bersyukur kepada orang tua kita bukan dalam rangka menyembah orang tua kita. Kita ibadahnya kepada Allah tapi tidak menyembah orang tua kita. Ini bentuknya sama namun ternyata hukumnya berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Ketika ada sesuatu yang kemungkinan memiliki berbagai kemungkinan, maka di sini yang membedakan antara kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah niat. Sama di sini ketika menjadikan perantara antara kita dengan Allah, kalau dia orang Islam maka dilihat niatnya, dilihat caranya. Kalau niatnya benar dan caranya dibolehkan, maka itu hal yang mubah, dibolehkan. Contoh, saya menjadikan perantara antara saya dengan Allah dengan ibu saya. Saya mohon kepada ibu saya, wahai ibuku, doakan aku. Di sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena caranya benar, ibu saya bisa berdoa untuk saya, maka di sini saya dibolehkan untuk mohon doa kepada ibu saya dan saya tidak melakukan kesyirikan.
Kenapa? Karena saya tidak meyakini bahwa ibu saya adalah Tuhan, tidak meyakini bahwa ibu saya memiliki sifat ketuhanan, tidak meyakini bahwa ibu saya bisa memberikan pertolongan tanpa izin Allah. Tidak. Tapi kita meyakini bahwasannya ibu kita berdoa kepada Allah dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita duga insya Allah dia lebih baik daripada kita, doanya lebih mustajab daripada doa kita, lebih dikabulkan daripada doa kita. Itu saja. Jadi ini tidak ada masalah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah contoh yang kedua adalah bid'ah dengan sunnah hukumnya. Ketika seseorang datang ke kuburan atau ke tempat keramat misalkan, dia berdoa mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di doanya tersebut dia hanya minta kepada Allah. Namun dia meyakini di tempat tersebut doanya ijabah karena tempatnya keramat, seperti di kuburan fulan atau di tempat fulan. Ini juga tidak syirik, tapi ini bid'ah atau sunnah. Pembahasannya bid'ah atau sunnah, bukan pembahasan syirik atau tidak, murtad atau tidak, kok kafir atau tidak. Tidak, bukan seperti itu. Tapi ini pembahasannya adalah dibenarkan, sunnah, dibolehkan, ada dalilnya atau tidak, atau dia bid'ah. Jadi pelakunya tidak keluar dari Islam. Kalau bid'ah berarti haram, tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah itu adalah tawassul, meminta kepada orang lain untuk mendoakan kita. Tawassul kepada Allah seperti yang tadi. Tadi kita minta berdoa kepada ibu kita. Ibu kita orang yang solehah, baik, maka kita mohon doakan, minta doanya supaya Allah mengabulkan permintaan kita lewat doanya ibu kita. Nah, di sini tidak ada masalah ya. Ketika orang tersebut hidup tidak ada masalah. Tawassul dengan doa orang soleh tidak ada masalah. Semua membolehkan. Kemudian jika ada misalkan orang yang tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia, seperti dengan Rasulullah atau dengan para sahabat Rasulullah atau dengan yang lainnya, dia bertawassul kepada mereka, apa hukumnya? Apakah syirik? Jawabannya tidak, bukan syirik. Ini pembahasan fikih. Boleh atau tidak boleh, haram atau tidak haram. Ini bahasannya. Jadi pelakunya tidak akan syirik. Pelakunya tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala karena pembahasannya boleh atau tidak boleh, dan para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ada yang membolehkan hanya dengan Rasulullah, ada yang tidak membolehkan. Jadi ini pembahasannya masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Karena kenapa? Karena dia minta hanya kepada Allah, dia tidak meyakini bahwasannya Rasulullah atau yang lain yang dia minta tawasul kepadanya itu memiliki sifat ketuhanan atau sebagai Tuhan, atau memberikan syafaat tanpa izin Allah, atau membantu Allah dengan keyakinan bahwa Allah lemah dan perlu dibantu. Tidak ada sama sekali, tapi hanya sekedar memohon kepada Allah lewat orang yang kita anggap lebih dekat kepada Allah daripada kita. Ini hal yang harus kita pahami supaya tidak salah dalam menghukumi orang. Ya, ini harus dijelaskan dan dipahami. Nah, jadi harus kita jelaskan ketika seseorang berzina, dia tidak kafir. Orang berzina, orang minum minuman keras, dia tidak kafir. Tapi bukan berarti kita sedang menyuruh orang untuk berzina kalau kita bilang dia tidak kafir. Tidak berarti kita nyuruh orang untuk minum minuman keras kalau kita bilang dia tidak kafir. Namun secara ilmiah, orang tersebut memang tidak kafir, namun dia melakukan dosa besar. Ini yang harus dipahami. Kemudian ada lagi, yang terakhir adalah orang yang misalkan mengatakan suatu kata-kata yang bentuknya seperti kesyirikan. Orang Islam, saya bicara hanya orang Islam, bentuknya seperti kesyirikan, namun dia tidak meyakini bahwasannya orang tersebut memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Maka di sini juga dilihat niatnya. Misalkan ada orang datang ke dokter, dia mengatakan sembuhkan saya, wahai dokter, tentunya kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh langsung mengkafirkan orang tersebut, kita katakan kafir, tidak. Justru kita harus menjelaskan kepadanya bahwa kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa taala,
dan dia tidak kafir. Kenapa dia tidak kafir? Karena dia seorang muslim. Dia seorang muslim, kita husnudzon, kita berbaik sangka dan mengatakan bahwasannya setiap muslim meyakini bahwa kesembuhan berasal dari Allah, dan perkataannya sembuhkan saya wahai dokter itu bukan syirik. Kenapa? Karena di dalam bahasa ada pembolehan dalam mengucapkan hal tersebut. Tidak ada masalah sebenarnya di dalam bahasa, secara bahasa Arab. Tidak ada masalah hal tersebut jika keyakinan kita memang meyakini bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita melarang orang untuk tidak mengatakan hal-hal tersebut, tidak mengatakan hal-hal yang mirip seperti itu, supaya kenapa? Supaya tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi di sini dilarang karena takut mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ini hukumnya dilarang, tidak boleh kita gunakan kata-kata yang lebih baik sebagai ungkapan atau sebagai ta'adduban kepada Allah, sikap beradab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pelaku atau orang yang mengatakan tersebut dia tidak kafir, tidak boleh kita kafirkan begitu saja, kecuali dia mengatakan bahwasannya dia meyakini bahwasannya kesembuhan dari dokter bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ketika itu dia kafir. Apa yang membedakan? Keyakinannya dan niatnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Itu keyakinan kita umat Islam. Tapi biiznillah, dengan izin Allah. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati tanpa izin Allah, maka dia kafir, bukan orang Islam. Ya, jadi bisa membedakan antara dua orang tadi, ya, sama-sama meyakini bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Perbedaan antara yang kafir dengan yang muslim adalah orang yang muslim meyakini bahwasannya Nabi Isa manusia biasa dan dia diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala sehingga dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang kafir menganggap bahwasan Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan atau sebagai Tuhan, dan dia bisa menghidupkan orang mati dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perbedaannya. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.